Jurnalis Prancis, Nabil Djallit pertama kali mengungkap kabar bahwa Lille telah menerima tawaran United untuk Leny Yoro. Kemarin, dia juga yang pertama mengabarkan bahwa United dan Yoro sedang membahas persyaratan gaji. Hari ini David Ornstein melaporkan bahwa Leny Yoro dan keluarganya terbang ke Inggris untuk menjalani tes medis dan menyelesaikan persyaratan pribadi saat MU berusaha menyelesaikan kesepakatan dari Lille. Bek berusia 18 tahun awalnya menginginkan pindah ke Real Madrid, tetapi Lille menerima tawaran awal sebesar 62 juta euro dari MU. Masih ada pekerjaan yang harus dilakukan, tetapi sekarang Yoro sudah sangat pasti jadi pemain MU. Pihak Setan Merah menunggu persetujuan kontrak atau dokumen. Dari kubu Leny Yoro barulah ia akan menjalani tes kesehatan. Kubu Leny Yoro sudah dalam proses meninjau seluruh kontrak dari Manchester United. Dan klub telah memesan layanan medis untuk Yoro hari ini, agar bisa cepat dan menghindari kejutan di menit-menit terakhir. Yoro disegerakan agar bisa bergabung dengan skuad yang tur ke Amerika. Leny Yoro sangat diyakini bakalan diambil Real Madrid, sampai-sampai Liverpool dan PSG menyerah dalam upaya untuk mengontraknya, karena mereka pikir mereka tidak memiliki peluang untuk menang dari Madrid. Fakta bahwa MU berhasil membuat Yoro memilih mereka dibandingkan Madrid merupakan pernyataan luar biasa dari Ineos. Proyek yang mereka berikan kepada Yoro tentang masa depan klub pasti menarik. Ineos mengambil alih dan membuat Manchester United mengalahkan Real Madrid. Fans United akan senang dengan pemain baru mereka, terutama karena mereka telah mengalahkan Madrid dalam hal rebutan pemain, yang akan dianggap sebagai hak untuk menyombongkan diri, dan semuanya dilakukan Ineos tanpa sepak bola Liga Champions UEFA. Ini hanya menunjukkan bahwa Sir Jim Ratcliffe mempunyai proyek yang cukup menarik untuk diikuti. United kemungkinan akan mengkonfirmasi kedatangan pemain Prancis itu dalam beberapa hari mendatang, asalkan kondisi medis dan pribadinya baik-baik saja. Bisa jadi Yoro berlatih dengan rekan satu tim barunya, sebelum klub tersebut memulai tur pramusim mereka di Amerika. Proposal kontrak berlaku hingga Juni 2029 dengan opsi musim lanjutan, gaji meningkat setiap tahun, menyatakan bahwa janji gaji tahunan yang lebih baik adalah kunci bagi United untuk dapat meyakinkan pemain muda tersebut untuk memilih mereka dibandingkan Madrid, karena hal tersebut bukanlah praktik standar. MU siap memperpanjang kontrak Scott McTominay untuk mempertahankannya di Old Trafford. United telah menolak minat klub Turki, Galatasaray, terhadap McTominay, sementara Fulham mengincarnya sebagai calon pengganti Joao Palhinha. Keduanya memberikan penawaran di bawah valuasi MU yakni 30 juta pounds. Erik ten Hag telah menyetujui penjualan Christian Eriksen musim panas ini. Namun, ia mempertimbangkan untuk mengizinkan Scott McTominay meninggalkan Old Trafford karena kurangnya pelapis di ini tengah MU. Usai bertemu dengan Ten Hag untuk membahas masa depannya, Eriksen diperkirakan akan meninggalkan Old Trafford musim panas ini. Mengingat Donny van de Beek telah pindah ke Girona dan Casemiro disebut akan hengkang, Man United kemungkinan akan menambah setidaknya satu pemain lini tengah. Masih harus dilihat apakah yang akan direkrut adalah Manuel Ugarte dari Paris Saint-Germain atau pemain lainnya. Manchester United telah menyambut kembali Jadon Sancho ke pelatihan tim utama, tetapi hal itu tidak menghentikan rumor seputar masa depannya di Old Trafford. Ten Hag telah mengakui bahwa dia dan Sancho telah menarik batas dan sekarang akan melupakan pertengkaran mereka. United mungkin bersedia membawa Sancho kembali ke tim, tetapi mereka pasti akan tetap mendengarkan tawaran jika tawaran itu datang. Klub Serie A, Juventus, masih bekerja mendatangkan Sancho. Gazzetta dello Sport mengabarkan bahwa Juventus tertarik untuk melakukan pertukaran yang melibatkan Sancho dan Federico Chiesa. Kontrak Chiesa akan habis pada tahun 2025 dan Juventus ingin melepasnya musim panas ini sebelum dia pergi tanpa bayaran.
Pemain berusia 26 tahun itu tentu saja merupakan pemain bertalenta. Seorang penggiring bola yang cerdik dengan kecepatan nyata dan kemauan untuk menyerang pemain bertahan, Chiesa akan membuat para penggemar meninggalkan tempat duduk mereka di Old Trafford. 9 gol dan 3 assist musim lalu terbilang solid meski tidak spektakuler. Rasanya mustahil United mengambil Chiesa musim panas ini, dan percaya bahwa Ten Hag benar-benar akan memberi Sancho kesempatan untuk menyelamatkan karirnya di United selama pramusim. Kecuali tawaran Juve terlalu bagus untuk dilewatkan. Setelah lampu hijau awal untuk Marseille minggu lalu, Mason Greenwood menegaskan niatnya untuk menerima proposal mereka hari ini. Klub Prancis dan Man United menyetujui kesepakatan paket 30 juta euro, ditambah klausul penjualan 50%. Langkah-langkah formal penting masih diperlukan sebelum kesepakatan dilakukan, seperti tes medis dan penandatanganan kontrak. Laporan David Ornstein menyebut Manchester United akan menerima 23,3 juta pound awal untuk Mason Greenwood. Jumlah ini bisa meningkat menjadi 26,7 juta pound. Dan kemudian ada persentase biaya penjualan yang besar hingga 50% yang dapat mengubah penjualan Mason Greenwood menjadi sebuah kesuksesan besar. Melihat penjualan terbesar Manchester United sepanjang masa menunjukkan kepergian Greenwood akan menjadi salah satu penjualan terbesar bagi United. Hanya dengan biaya awal 23,3 juta pound, itu akan menjadi penjualan tertinggi ketujuh yang pernah dilakukan oleh klub. Tambahkan add-on sebesar 26,7 juta pound, dan keluarnya Greenwood akan menjadi penjualan tertinggi keempat Manchester United sepanjang masa. Hanya Ronaldo, Romelu Lukaku, dan Angel Di Maria yang dijual dengan harga lebih tinggi. Dengan mempertimbangkan untung dan rugi, kepergian Greenwood hanya berada di belakang Ronaldo, dan kepergian David Beckham ke Real Madrid pada tahun 2003, berdasarkan angka penjualan awal saja. Sertakan add-onnya, dan Greenwood akan melampauinya. Jika nantinya Manchester United meraup persentase penjualan yang besar, penjualan tersebut akan semakin menguntungkan klub. Manchester United sedang mengawasi bek tengah Bayer Leverkusen, Jonathan Tah, menurut reporter Sky Sports Darmesh Shet. Setan Merah telah melihat 2 tawaran ditolak oleh Everton untuk Jarrad Brandtwaite, sementara tawaran telah diterima untuk pemain Lille, Leny Yoro. Matthijs de Ligt dari Bayern Munich adalah target lainnya, dan sepertinya pemain Belanda itu bisa pindah ke Old Trafford dan bergabung lagi dengan Erik ten Hag. Namun, Shet mengatakan bahwa United sedang mengawasi Tah, yang banyak dikaitkan dengan kepindahan ke Bayern. Tah adalah bagian dari tim Leverkusen yang kalah 1 pertandingan di semua kompetisi musim lalu. Tah telah berada di Leverkusen sejak 2015 dan telah mencatatkan 353 penampilan untuk klub tersebut, namun pemain Jerman itu mungkin mencari tantangan baru. Harga Tah jauh lebih murah dibanding De Ligt. Mengingat banyaknya bek yang dikaitkan dengan United, jelas mereka tetap membuka opsi dan mungkin ingin mendatangkan lebih dari 1 bek tengah.